Welcome to our channel. Setiap ucapan Mardigu Wowik atau biasa kita kenal sebagai Bosman Sontoloyo seolah mampu menghipnotis penonton dan pengikutnya, entah itu di Instagram maupun kanal YouTube. Kritikannya seringkali mengusik kekuasaan hingga ia merekomendasikan sebuah revolusi ekonomi di Indonesia. Sebagian orang bertanya, siapa sih sebenarnya sosok Bosman ini? Nah, Data Fakta telah merangkum fakta-fakta menarik tentang pengusaha sukses yang satu ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sudah Sontoloyo sejak kecil. Mardigu Wowik Prasantyo lahir di Madiun, Jawa Timur tahun 1960-an. Ia merupakan seorang anak dari seorang pensiunan angkatan udara yang berpangkat kapten. Ia memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjana psikologi dalam bidang criminal mind dan investigasi forensik di San Francisco State University. Kemunculannya di berbagai beranda sosial media dengan nama Bosman Sontoloyo telah mengusung pola pikir yang berbeda, tajam, dan menarik. Ternyata julukan Sontoloyo ini sudah ada sejak lama, sejak ia masih kecil. Melansir timesindonesia.co.id kepada Helmi Yahya dalam channel YouTube-nya, Mardigu mengaku bahwa Sontoloyo melekat pada dirinya saat masih kecil. Pada saat itu, pemikiran-pemikirannya sudah berbeda dan berani bertanya mengenai hal-hal yang mendasar dengan cara yang jenaka. Ia mengaku pada usianya yang ke-10 tahun, ia memberanikan diri bertanya kepada kakeknya yang berceramah di pesantren Sidogiri Pasuruan. Pada saat yang lainnya sedang duduk mendengarkan ceramah, ia sendiri berdiri dan mengajukan pertanyaan tentang pentingnya Islam secara kafah atau total. Ia bertanya, mengapa kita ini Islam kafah sementara bacaan kita saja berbeda? Pada saat salat di tahiyat akhir berbeda dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan itu membuatnya dimarahi dan dicap sebagai seorang Sontoloyo. Sedangkan untuk panggilan Bosman, Mardigu mengakui bahwa hal tersebut berasal dari panggilan anak buahnya sejak 20 tahun yang lalu. Bisnisnya bisa menggelapkan Singapura. Pelaku usaha Indonesia Mardigu Wowik semakin populer belakangan ini karena video-videonya yang banyak digemari netizen. Dalam videonya, ia seringkali menyinggung dan mengulas polemik ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bahkan dalam orasi-orasinya, ia seakan menjadi guru untuk belajar prinsip ekonomi, strategi ekonomi, hingga langkah-langkah menjadi pengusaha sukses. Tidak mengherankan jika seperti itu, sebab Bosman Sontoloyo ini merupakan salah satu pebisnis yang progresif dan sukses di Indonesia. Seperti yang dilansir oleh laman wartaekonomi.com, ia memiliki usaha dalam bidang minyak dan gas. Bahkan sosok Mardigu merupakan seorang pengusaha 32 perusahaan skala nasional hingga internasional. Ia sendiri merupakan owner dari PT Titis Sempurna, PT Empora Gaharu, Narapati Meat and Mental Clinic. Hebatnya, ia sering disebut-sebut jika sekali saja mematikan aliran gasnya ke Singapura, maka separuh negara itu akan gelap gulita. Kekayaan fantastis. Berbicara mengenai kekayaan Mardigu Wowik, tentunya kita akan berpikiran mengenai perusahaan-perusahaan yang dimiliki. Hal itu memang benar, namun semenjak ia juga sukses di sosial media melalui unggahan video-videonya, Mardigu semakin kaya. Yang paling banyak dikunjungi adalah video berjudul terungkap, Cina dan WHO memanipulasi data COVID-19 untuk mengecoh seluruh dunia di kanal YouTube-nya dengan jumlah 2,7 juta penonton. Mardigu sudah menerbitkan 303 video dan seluruhnya sudah ditonton 38,67 juta kali. Hal ini membuat Mardigu dapat mengantongi sebanyak 367 juta rupiah per bulan melalui video-videonya. Tak hanya sampai di situ, Mardigu Wowik juga merupakan seorang miliarder. Hal ini berasal dari kepemilikan aset triliunan dari perusahaan-perusahaan yang ia kelola.
Tercatat bahwa jumlah kekayaan Mardi Guwowiak dari aset perusahaannya mencapai 200 US dollar atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Berani menerbitkan uang digital. Dalam pemikiran-pemikiran cerah dari seorang Mardi Guwowiak telah menyinggung dan menampar pelaku-pelaku usaha dan juga pemerintah. Tak mengherankan jika profil tentang dirinya telah dihapus oleh Wikipedia. Melalui strategi kritiknya, ia tak hanya membeberkan masalah ekonomi saja, namun juga ia memberikan solusi bagaimana mengelola ekonomi hingga bangsa ini dapat bersaing dengan negara-negara besar. Salah satu yang paling disoroti dari gerakannya adalah penciptaan mata uang digital yang dianggap dapat menjadi solusi ekonomi Indonesia. Seperti yang dilaporkan oleh CNBC.com, nama Mardi Gu tiba-tiba menjadi perbincangan dalam dunia cryptocurrency dan blockchain teknologi. Mardi Gu melahirkan Sironium yang bisa jadi merupakan cryptocurrency pertama di Indonesia. Meskipun ia harus menanggung peringatan keras dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab sampai saat ini belum ada pengusaha ataupun startup company Indonesia yang secara terang-terangan menerbitkan uang digital. Hingga saat ini pihak BI maupun OJK enggan untuk memberikan izin bagi seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan. Beragam kesibukan. Tak mengherankan jika sosok Mardi Guwowiak ini menjadi idola dari banyak orang. Di balik karirnya sebagai pengusaha sukses, ia memiliki banyak keahlian yang tak biasa dan tentunya membuat siapapun akan kagum. Bahwa lebih jauh lagi, sang bosman juga merupakan seorang pengamat terorisme. Ia mengakui telah mewawancarai sekitar 400-an orang anggota teroris. Latar belakang pendidikannya membuat ia menjadi ahli hipnoterapis, yakni sebuah terapi mental, emosi, perilaku, serta pikiran yang dilakukan dalam keadaan hipnotis. Dalam pemerintahan Indonesia, ia juga merupakan staf ahli kementerian tahun 2014 sampai tahun 2019. Bahkan, ia juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Nasional, yakni menjadi pengajar dalam Satuan Kopassus yang memiliki spesifikasi tugas tentang perang rahasia, termasuk Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis. Tidak hanya itu, ia juga aktif sebagai motivator bisnis melalui program Millionaire Mindset Bootcamp. Terlepas dari kesibukannya, ia diketahui sebagai seorang penulis. Tercatat hingga saat ini ada 4 buku bisnis, 2 buku geopolitik dan geoekonomi, serta 1 buku aplikasi psikologi. Mardi Gu juga mengenalkan dirinya sebagai seorang filantropi dengan program Rumah Yatim Indonesia yang memiliki 1000 santri. Bikin Bill Gates kikuk. Belakangan ini Mardi Guwowiak menjadi salah satu kunci yang paling banyak dicari dalam mesin pencarian Google. Hingga ia memiliki cerita dengan salah satu orang terkaya dunia, yakni pendiri Microsoft, Bill Gates. Hal ini terjadi pada saat Indonesia dikunjungi oleh Bill Gates untuk pertama kalinya. Pada suatu kesempatan, Bill Gates dipertemukan dengan para pengusaha tanah air untuk sekadar berbincang dan berbagi. Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk acara makan malam yang dihadiri kurang lebih ratusan pengusaha. Ia memberikan kesempatan untuk 5 pengusaha yang beruntung terpilih pertanyaannya. Mardi Guwowiak menjadi salah satu orang yang dipilih karena setelah Bill Gates membuka kertas pertanyaan miliknya, hingga Bill Gates kikuk tak menyangka apa yang dibacanya. Tulisan Mardi Gu yang menyinggung Bill Gates dengan kata-kata bahwa Bill Gates tidak akan pernah bisa menjadi seperti Andrew Carnegie. Lalu Bill Gates meraih foto di dompetnya dan mengakui bahwa Carnegie adalah orang yang ia tiru dan mengagumi kiprahnya. Bill Gates heran dengan Mardi Gu yang tahu akan hal ini karena ia merahasiakannya. Melalui ilmu psikologi dan pembacaan karakter dari Mardi Gu, ia bisa membaca hal-hal yang dilakukan Bill Gates selama ini dan tahu bahwa ia mengidolakan Carnegie meski tak pernah mengatakannya. Memang benar, Bill Gates menjawab pertanyaan Mardi Gu bahwa Bill Gates and Melinda Gates Foundation pernah menyumbang hampir senilai 18 miliar US dollar, sementara Andrew Carnegie adalah orang yang menyumbangkan donasi lebih dari 220 miliar US dollar hingga saat ini.
Hal ini membuktikan bahwa donasi Bill Gates tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan idolanya. Itulah tadi sejumlah fakta dari Mardi Guwowyk yang seringkali diajukan oleh netizen Indonesia untuk maju menjadi presiden.